Desangan mata tempat lelah, bak bina jetimah bak salam. Tulang dengar cerita dan sampah, lon mulai dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ziaul Balkis, siswa kelas 4 Min 7 Aceh Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah Cut Nyak Din. Sumber cerita Jejak Pahlawan Indonesia, penulis YD Sudarmanto dan penerbit Grasindo. Teman-teman mau dengar nggak cerita ini? Teman-teman mau dengar nggak cerita ini? Mau? Oke, saya mulai ya. Cut Nyak Din adalah salah satu pahlawan yang terkenal dalam perlawanannya melawan kolonial Belanda. Ia lahir di Lampadang, Aceh Besar, tahun 1948. Sarang! Sarang! Jangan menyerah! Sebuah peluru meleset ke dada Tengku Umar. Beliau akhirnya terjatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan beliau akhirnya gugur. Tengku Umar adalah panglima perang yang berjuang melawan Belanda. Dia adalah suami Cut Nyak Din. Cut Gambang anaknya menangisi kepergian beliau. Ayah, jangan tinggalkan aku! Ayah! Ayah! Padahal sadar tubuhnya dan segala buatan hati tangkir masalah tiba menajuskan tinggal ulang pikir tak mudah hujan terbongka. Cut Gambang anakku, ayahmu mati syahid nak. Sebagai perempuan Aceh, pantang untuk menangisi orang yang telah syahid. Perjuangan kita masih panjang. Kita harus meneruskan perjuangan ayahmu nak. Sepeninggal Tengku Umar, Cut Nyak Din yang memimpin perang dan terus mengobarkan semangat untuk rakyat Aceh. Namun perjuangan semakin berat karena penjajah unggul di senjata, sehingga pasukan Cut Nyak Din semakin hari semakin berkurang. Cut Nyak, pasukan kita semakin berkurang. Persediaan makanan juga semakin menipis. Jalan-jalan di desa sudah dikuasai oleh Belanda. Dan Cut Nyak Din menjawab sambil memakan sirih. Iman kita tengah diuji. Aku mempunyai firasat. Ada seseorang pengkhianat di sekitar kita. Meskipun mataku rabun, tetapi hati dan perasaanku tidak buta. Agam, apakah kau tahu siapa pengkhianat itu? Aku tidak tahu, Cut Nyak. Tiba-tiba
Seorang perempuan mendekati Cut Nyadin, lalu menangis dan memohon maaf. Cut Nyak, mohon maaf. Akulah yang telah berkhianat. Pemerintah Belanda akan berjanji memberikan suami dan anakku jika mereka telah menangkapmu. Aku ikhlas apabila aku dihukum, Cut Nyak. Dan perempuan tersebut dihukum mati oleh pengikut Cut Nyadin. Perang terus berkobar bertahun-tahun lamanya sehingga pasukan Cut Nyadin semakin berkurang dan pemerintah Belanda merasa mereka telah menang. Pulang, kamu jangan merasa sudah menang. Meskipun pemberontak dari Aceh telah banyak yang kau bunuh. No. Pemerintah Belanda hanya meminta satu orang yang bernama Cut Nyadin, bukan yang lain. Di sebuah hutan di Betong Aceh, Cut Nyadin dan pengikut setianya sedang berdiskusi. Cut Nyadin, kita sekarang sudah tertepung dan terdesak, apalagi kesehatanmu mulai memburuk. Panglau, aku tidak takut dengan Belanda. Aku tidak akan menyerah dengan Belanda. Meskipun kondisiku seperti ini, yang aku takutkan kegoyahan iman dari manusia-manusia yang ada di sekitarku. Camkan itu. Semakin hari, kondisi Cut Nyadin semakin memburuk. Hal inilah membuat Panglaut menawarkan kerjasama dengan Belanda. Panglaut, saya berjanji sebagai perwira. Apa persyaratan yang kamu minta? Dan permintaanku yang pertama, apabila Cut Nyadin sudah kalian tangkap, berikanlah pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Dan yang kedua, jangan pisahkan Cut Nyadin dari tanah dan rakyat Aceh. Aku sendiri tidak minta apa-apa. Sementara Cut Nyadin yang sangat taat pada agama, di saat merasakan sunyi dan dinginnya hembusan angin malam di tengah hutan, ia selalu memanjatkan doa untuk kemenangan dan terkadang berselawat sambil dengan suara yang lirih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapat laporan di mana tempat persembunyian Cut Nyadin, pasukan Belanda menuju ke lokasi bersama Panglaut. Mereka disambut dengan pertempuran yang sangat sengit oleh sisa-sisa pengikut Cut Nyadin. Serang! Maju! Allahu Akbar! Pengikut banyak yang berguguran. Pemerintah Belanda berhasil menangkap Cut Nyadin. Teman-teman, tahu apa yang terjadi? Tidak tahu.
Ternyata pemerintah Belanda ingkar janji. Setelah itu, mereka mengasingkan Cuk Nyadin ke Pulau Jawa. Cuk Nyadin akhirnya wafat pada tahun 1906 di Sumedang, Jawa Barat. Demikian teman-teman sepenggal kisah Cuk Nyadin. Pesan moral dari cerita ini, kita meneladani sifat dan perjuangan fisabilillah yang teguh dari Cuk Nyadin. Bulan 12 musim paceklik. Banyak yang kurang sandang dan pangan. Maklumlah, saya anak masih cilik, tentulah belum berpengalaman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.